Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah bahwa hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Seperti pujian ini Bapak Ibu, bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, selalu andalkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senantiasa bersyukur dengan seluruh keberadaan kami hari-hari ini. Baik kami dalam keadaan baik ataupun tidak. Kami tetap mengangkat tangan kami dan kami hendak berterima kasih, bersyukur hanya kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau bersungut, bahkan kami mau memuji dan menyembah Engkau sebagai tanda rasa syukur kami. Tuhan Yesus, ini pujian kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah dikecewakan sedikit pun. Sebab pengharapan kami hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami tabiskan ibadah Blessing Night malam ini hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
percaya di setiap waktu. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jemaat katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, oh, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, pengharapan dalam hidupku. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, Kau Allah yang setia dalam setiap langkah hidupku Tuhan. Yesus, oh, mari yang percaya bahwa Yesus yang dapat diandalkan, sembah Dia. Angkat tanganmu, mari angkat suaramu, sembahlah Dia. Muliakan namanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau, ajaib dan perkasa, mulia segala perbuatanmu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Kau yang setia, Kau yang setia, tak pernah berbuat curang dalam hidup kami. Tak pernah kami dapati kecurangan di dalam-Mu Tuhan. Hanya kebenaran, hanya janji-janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sumber kekuatanku, sumber sukacitaku di dalam-Mu Tuhan. Yesus hanya Kau segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas menyembah Engkau Yesus. Tidak ada alasan bagi kami tidak menyembah Engkau. Kamilah penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh, doa kami malam ini, biarlah rasa kekaguman kami kepadamu tidak pernah hilang, tidak pernah pudar sedikit pun Tuhan.
Biarlah para penyembah tetap kagum, bangga akan Engkau. Bahkan mengangkat suara, mengangkat tangannya, memuji dan menyembah Engkau. Doa kami tetap bangga punya Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, Kau besar, Maha besar Tuhanku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Oh, hinalama syadaralama yanamore. There is no like you, Lord Jesus. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great our God. Sing with me, come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, sing with me, come on. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing, how great is our God. All will sing, how great. All will sing, how great, how great. All will sing, how great, how great. All will sing, how great, how great is our God. Is our God. Praise your name. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja lokal kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan.
Tuhan Yesus memberkati. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 atau jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah setiap kami memberikan dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Kami percaya persembahan ini boleh perluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja lokal kami GBI Keluarga Allah Blessing. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama, bahwa firman-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan yang mendengarkan, yang menonton Blessing Night pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi setiap kami, Engkau berikan hikmat atas setiap kami semua. Juga Tuhan, terutama Tuhan, biarlah Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar adalah semuanya dari Injil kebenaran-Mu. Sehingga setiap kita yang mendengarkan dapat menerima terobosan, setiap kita yang mendengarkan mendapatkan hikmat, setiap kita yang mendengarkan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua yang siap bersama-sama dengan saya katakan, amin. Baiklah Bapak Ibu Tuhan, Shalom, apa kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap antusias bersama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh salah satu full timer kita, ya. Dia lagi menyelesaikan S2-nya juga di teologi ya. Ya mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengarkan firman dari pastor yang satu ini ya, mungkin Bapak Ibu udah gak asing lagi. Tetapi mari kita mendengarkan firman karena saya percaya bahwa Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam hati hamba-Nya. Mari kita sambut Pastor Yusa Atmaja. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom, selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah Blessing Night secara online. Bapak Ibu Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita atau belajar firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala kita dan Pastor Yosua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sudah 2 bulan gereja kita mengajarkan tentang yang namanya damai sejahtera. Bapak Gembala mempunyai visi yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajarkan hal ini di tengah-tengah pandemi saat ini yang sudah terjadi. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah sebuah jawaban yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Pada malam hari ini, saudara terkasih semua, saya akan memberikan judul tema khotbah saya yaitu tentang damai di dalam badai. Kalau kita berbicara yang namanya damai,
tentu adalah situasi yang dimana pada saat itu yaitu situasi yang aman, situasi yang tenang, situasi yang rukun. Itu semua situasi yang benar-benar kita dambakan. Kalau kita berbicara badai, kalau saya membuka searching atau di Google kita lihat kamus dalam bahasa Indonesia, badai yaitu angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datangnya dengan tiba-tiba. Jadi berbicara badai adalah berbicara angin kencang disertai dengan cuaca yang buruk dan datangnya itu tiba-tiba. Kalau saya bisa simpulkan seperti ini, badai adalah keadaan yang tidak enak yang datangnya tiba-tiba. Seperti saat ini yang kita sudah alami, semua alami, kita mengalami sebuah keadaan yang tidak enak. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat keadaan saat ini, mungkin bisa saudara terkasih semua lihat di slide yang saya tulis. Keadaan saat ini kita bisa lihat banyaknya pekerja yang dirumahkan. Dan yang kedua, perusahaan banyak yang bangkrut. Bahkan kalau kita lihat ada sekelas rumah makan yang begitu terkenal, tepatnya di Pulau Bali, kita bisa lihat sudah 20 tahun berdiri, di tengah-tengah badai seperti ini, terancam tutup. Keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang begitu tidak enak sama sekali yang kita rasakan. Bahkan akhir-akhir ini saudara terkasih, kita bisa mengetahui semua bahwa demo ada di mana-mana. Tentunya keadaan seperti itu membuat kita ini merasa takut, gelisah, bahkan panik. Takut karena apa? Takut terhadap keadaan ekonomi. Kita tidak bisa bekerja lagi, bahkan mungkin takut gak bisa makan apa nanti. Panik dengan situasi seperti ini. Tetapi saudara terkasih, yang perlu kita semua ketahui bahwa kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Seharusnya kita mempunyai sikap atau mempunyai keadaan yang damai di dalam situasi yang tidak enak ini, atau di dalam badai saat ini yang kita rasakan. Sekarang pada saat ini bagaimana kita belajar merasakan keadaan yang seperti ini tetapi kita masih mempunyai damai. Mari kita semua buka di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara terkasih semua, di kitab Yohanes ini ditulis oleh Nabi Yohanes. Pada saat itu Yohanes melihat sebuah keadaan yang dimana pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini lagi berbincang. Ternyata pada saat Tuhan Yesus berbincang ini menitipkan sebuah pesannya yang terakhir. Karena apa? Pada saat itu Tuhan mau diserahkan ke Pontius Pilatus untuk disalibkan. Makanya mengetahui hal itu, Tuhan Yesus ini menitipkan sebuah pesan kepada murid-muridnya bahwa ketika nanti Tuhan meninggalkan dia, ketika nanti Tuhan pergi dan tidak bersama mereka, yaitu bersama murid-muridnya, jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya,
Roh Allah sebagai penolong, sebagai penghibur. Makanya pada saat itu Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kata damai sejahtera pada saat ibadah raya, Bapak Gembala juga pernah mengatakan damai sejahtera memiliki arti eirin. Arti eirin ini ternyata mempunyai makna keadaan, ketenangan jiwa yang terjamin keselamatan melalui Kristus. Jadi berbicara damai sejahtera, berbicara suatu keadaan yang dimana keselamatan kita dijamin oleh Kristus. Jadi damai sejahtera hanya kita peroleh di dalam Kristus. Saudara terkasih, di sini juga Tuhan mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu. Artinya damai sejahtera itu sudah ada di diri kita. Mungkin kalau dunia membuat damai sejahtera banyak hal. Bisa dengan kita melihat pemandangan, kita menikmati liburan, kita menikmati suasana yang aman, nyaman. Bahkan maaf, mungkin ada yang ke diskotik, mungkin ada yang ke klub malam. Dunia menawarkan damai itu dengan begitu cepat, instan. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita bahwa damai sejahtera sudah ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera sudah tinggal di dalam hidup kita. Sekarang tinggal kitanya yang merespon damai sejahtera itu, agar damai sejahtera ini bisa timbul di dalam keadaan yang tidak enak ini, atau kita sebut badai saat ini. Ketika Tuhan sudah memberikan itu melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita, maka tugas kita yaitu merespon. Bagaimana caranya kita untuk merespon Roh Kudus ini loh, damai sejahtera ini loh yang ada di dalam setiap hidup kita? Caranya saya tulis di sini. Respon yang pertama yaitu melakukan perintah Tuhan. Nanti bisa dibaca di Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Respon yang pertama yaitu melakukan perintah Tuhan. Respon yang kedua yaitu menuruti ajaran Tuhan. Itu juga bisa kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke-23. Saudara terkasih, melakukan ajaran Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan, itu merupakan suatu respon yang dimana kita ini diajak Tuhan untuk seturut dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara kehendak Tuhan itu yang bagaimana? Tentunya kehendak Tuhan semua tertulis di dalam firman Tuhan. Maka itu yang kita lakukan. Tetapi berbicara kehendak Tuhan berarti kita juga harus ada hubungan dengan Tuhan. Atau saya tulis di situ membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita meresponnya dengan melakukan kehendaknya Tuhan, caranya untuk mengetahui kehendak Tuhan bagaimana? Sekarang tidak semua di antara kita yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Tetapi ketika kita tahu kehendaknya Tuhan, kita bisa cari kehendak itu dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan.
membangun hubungan dengan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan kita beribadah ke gereja. Saudara terkasih yang masih takut tidak bisa ibadah ke sini, ke tempat Jalan Tegal Sari nomor 60, saya ajak mari kita beribadah setiap hari Minggu sama-sama. Gereja kita adalah gereja yang sudah mempersiapkan semua kenyamanan untuk saudara dan kami beribadah. Kita setiap harinya juga membersihkan ruangan. Kita setiap harinya menyemprot desinfektan. Itu semua buat apa? Untuk kenyamanan kita beribadah. Dengan kita beribadah, kita bisa merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Saya tidak menyalahkan bahwa saudara terkasih melihat online ini salah. Tidak, saudara terkasih. Tetapi alangkah baiknya ibaratnya seperti ini. Ketika kita lihat konser, kita lihat di TV atau di YouTube, kok ada yang sampai nangis-nangis ya, bahkan sampai teriak-teriak. Tetapi kita yang melihatnya di dalam layar kaca, kok biasa aja sih? Oh, gak ada apa-apanya. Beda, atmosfernya berbeda, saudara terkasih. Sama halnya gereja. Ketika kita beribadah ke gereja secara langsung, itu ada atmosfer yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan ketika kita melihat secara online. Maka saya ajak saudara terkasih semua, jangan takut untuk ke gereja. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kedua yaitu dengan melalui mezbah keluarga. Berbicara mezbah berarti berbicara ucapan syukur. Berbicara mezbah, berbicara kita memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Di GBI Keluarga Allah Blessing, saudara terkasih, setiap jam 9 malam kami memberikan panduan ibadah untuk mezbah keluarga ini. Bapak Gembala sudah mempersiapkan bagaimana di dalam kondisi yang tidak enak ini, badai tidak enak ini, Bapak Gembala memikirkan kita semua agar rasa syukur ini loh tetap kita panjatkan. Artinya ketika keadaan yang tidak menentu ini, badai yang ada di tengah-tengah kita saat ini, kita tetap mempunyai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita lakukan mezbah keluarga. Kita sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan. Agar apa? Agar kita ini diberikan sebuah kedamaian, diberikan sebuah kenyamanan yang kita tidak bisa dapatkan di dunia ini. Kenyamanan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan ini adalah damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang tidak bisa didapatkan dimanapun. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga saya tulis di situ dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, berbicara kita ingin tahu apa sih pesan Tuhan buat kita setiap hari. Di GBI Keluarga Allah Blessing ini ada grup yang dimana, grup WA, kita sama-sama membaca Alkitab, sama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Gunanya apa? Gunanya agar kita ini saling menguatkan. Dengan membaca Alkitab, kita mengingat, oh iya, ketika kita mengalami sebuah kekhawatiran, di Alkitab ditulis, jangan khawatir, itu menguatkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita membaca Alkitab, ada kata, Tuhan pasti tolong. Makanya Tuhan pasti tolong saudara dengan sungguh-sungguh.
banyak banget di GBI Keluarga Allah Blessing, khususnya jemaat-jemaat GBI Keluarga Blessing, dengan membaca Alkitab, mereka mempunyai sebuah kekuatan yang teguh, mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang ada. Bahkan kalau kita sering dengar, Pastor Yosua dan Bapak Gembala sering mengatakan, memperkatakan firman. Kenapa kok harus memperkatakan firman? Ya benar, karena firman itu berasal dari perkataan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Artinya setiap kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan untuk kita. 3 hal ini kalau kita lakukan setiap hari, kalau kita sering lakukan, maka yang ada yaitu timbulnya rasa damai di dalam hidup kita. Timbulnya rasa aman di dalam hidup kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Rasa aman hanya diperoleh di dalam Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Mari semua kita di tempat ini yang menonton Blessing Night pada malam hari ini, mulai hari ini mari kita harus mengerti kehendaknya Tuhan dengan cara membuat hubungan dengan Tuhan. Agar di dalam situasi badai yang kita alami saat ini, kita tetap kuat, teguh, bahkan merasa damai sejahtera. Rasul Paulus juga mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa, saudara terkasih. Rasul Paulus mengalami sebuah hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Ketika berkhotbah, ketika dia menginjil ke sana kemari, dia ini juga mengalami yang namanya tekanan dari orang-orang sekitar. Bahkan kalau kita lihat di kisahnya, Paulus sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika tahu itu kehendak Tuhan yang dia lakukan, dia merasakan sebuah kedamaian. Maka di dalam penjara dia menulis untuk jemaat di Filipi. Kalau kita bisa lihat di Filipi 4 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di dalam penjara, di dalam sebuah tekanan, Rasul Paulus tetap merasa ada damai. Damai ini tidak masuk akal secara manusia. Damai ini secara manusia nggak mungkin di dalam penjara yang sempit. Tetapi ada kelegaan. Karena itu tadi Paulus membuat hubungan dengan Tuhan. Sehingga Paulus mengerti apa yang dilakukan saat ini seturut dengan kehendaknya Tuhan. Maka Paulus ada damai. Berbicara damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita. Maksudnya seperti ini, Pastor Yosua pernah mengatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal tidak bisa kita cari dengan akal. Artinya damai yang diberikan Tuhan pada kita itu tidak kita pikirkan. Karena itu tadi, di sebuah tekanan kok kita merasa nyaman, di sebuah tekanan kok kita merasa aman, di sebuah hal yang tidak enak kita hadapi sekarang ini kok kita masih bisa bertahan.
kan tidak masuk akal. Maka itu adalah damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Memang cara Tuhan tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu masih kita pikirkan. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja untuk kita, Tuhan yang bertindak memberikan damai sejahtera itu di luar batas kemampuan kita berpikir. Maka saudara terkasih, mari kita semua yang menonton Blessing Night pada malam hari ini, jangan pernah meninggalkan hubungan kita kepada Tuhan. Mari tetap yang membaca Alkitab tetap lanjutkan membaca Alkitab. Yang beribadah setiap hari Minggu lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak hal yang di luar sana akhir-akhir ini membuat kita ini merasa tidak nyaman, merasa takut. Tetapi ketika kita tahu kita ada hubungan dengan Tuhan, ada koneksi dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan yang berperan untuk memberikan kita perlindungan. Maka yang kita hadapi sekarang ini adalah badai yang begitu luar biasa. Tetapi ada rasa damai yang tidak bisa kita cari dimanapun. Saudara terkasih, banyak hal. Mungkin saudara terkasih mempunyai pengalaman pribadi di tengah-tengah badai saat ini. Ada yang mengalami sebuah hal, kok hidupku seperti ini ya semenjak pandemi. Maka saya ajak sekali lagi untuk kita serius dengan Tuhan. Untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan agar damai itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh penghibur sudah ada di dalam kita. Maaf kata, jangan didiamkan Roh Kudus itu. Tetapi mari kita timbulkan dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan padamkan roh itu yang ada di dalam hidup kita. Pergunakan itu. Banyak kesaksian yang saya dengar di tempat ini ketika pandemi, ketika masalah ini terjadi, badai terjadi, malah diberkati Tuhan. Kan tidak masuk akal. PSBB malah ingin PSBB lagi. Karena apa? Di saat-saat PSBB malah berkatnya melimpah. Memang tidak masuk akal cara Tuhan. Maka saudara terkasih, bangunlah hubungan dengan Tuhan agar damai sejahtera Allah yang ada di dalam kita dapat menguasai diri kita. Dan kita akan merasa damai walaupun berada di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus, jangan pernah kita kendor, tetapi malah kita berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua menerima berkat daripada Tuhan, amin. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetap rajin, tetap semangat, apapun yang terjadi, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal selalu ada dalam kehidupan kita, amin. Terkadang gak masuk akal, terkadang tidak mungkin, tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara besar, amin. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu dan Tuhan bahwa minggu depan hari Kamis Blessing Night kita akan dilayani atau kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian nyata dari jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa ajak saudara-saudara, teman, papa, mama, tetangga ya untuk nonton bersama-sama di Blessing Night setiap hari Kamis jam 6 malam di YouTube channel GB Keluarga Blessing. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan sekaligus kita berdoa untuk menerima doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa damai sejahtera yang Engkau berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini dalam kehidupan kami. Damai sejahtera yang Engkau berikan itu kekal, damai sejahtera yang Engkau berikan itu pasti Tuhan. Dan damai sejahtera yang Engkau berikan itu tidak tergoyahkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam keluarganya, biarlah Engkau berkati dalam studinya, kesehatannya, pekerjaannya, dan semuanya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Sehingga apa saja Tuhan yang hamba-Mu kerjakan menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dapat menjadi dampak untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.